Apa jadinya kalau seorang manusia bisa dianggap Tuhan? Dalam sejarah, ada sosok-sosok yang dipuja layaknya dewa, dipercaya memiliki kekuatan supernatural, bahkan dianggap Tuhan oleh pengikutnya. Dari Raja Firaun Mesir hingga Dewa Krishna di India, mari kita lihat kisah mereka dalam sejarah dan kepercayaan. Jadi, siapa saja mereka? Apa yang membuat mereka begitu dipuja? Dari zaman dahulu, manusia selalu mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sebuah kekuatan ilahi yang bisa menjadi sumber perlindungan, petunjuk, atau bahkan ketakutan. Tapi, pernahkah Anda bertanya, bagaimana jika sosok itu bukan entitas tak terlihat, melainkan manusia biasa yang ada di tengah masyarakat? Atau, makhluk yang dianggap manusia tetapi memiliki keistimewaan luar biasa? Mari kita bahas 5 tokoh yang diyakini sebagai Tuhan. Pertama, Firaun. Kita mulai dari Mesir kuno, ribuan tahun lalu. Firaun dianggap lebih dari sekadar penguasa, ia adalah dewa hidup yang berhak mutlak atas rakyatnya. Misalnya, Ramses II, Firaun yang sangat berkuasa dan dikenal dalam sejarah. Dalam kisah di Al-Quran, Firaun mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi. Dikatakan dalam surah An-Naziat ayat 24, Firaun dengan tegas menyatakan, "Akulah Tuhan kalian yang tertinggi." Namun, akhir hidupnya menjadi pelajaran besar. Ia tenggelam saat mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidaklah sebanding dengan kekuasaan Tuhan. Kedua, Yesus Kristus, dalam kepercayaan Kristen. Selanjutnya, kita ke tokoh yang mungkin paling dikenal dalam sejarah dunia, Yesus Kristus. Di dalam ajaran Kristen, Yesus dipandang sebagai Tuhan yang menjelma dalam bentuk manusia, bagian dari konsep Trinitas. Bagi umat Kristiani, Yesus bukan sekadar nabi atau utusan Tuhan, tetapi juga sang penyelamat yang menebus dosa manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Dalam Alkitab, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Konsep ini menjadi inti kepercayaan bagi jutaan umat Kristen hingga hari ini. Ketiga, Krishna, dalam kepercayaan Hindu. Di India, ada sosok Krishna, yang dipuja sebagai salah satu inkarnasi Dewa Wisnu dalam kepercayaan Hindu. Krishna adalah dewa yang penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan dikenal dengan kisahnya dalam Bhagavad Gita. Dalam percakapannya dengan Arjuna, Krishna menekankan bahwa ia adalah Tuhan yang hadir di bumi untuk membimbing manusia menuju kedamaian dan kebenaran. Bagi para pemujanya, Krishna adalah Tuhan sejati yang menjadi pusat kasih dan devosi. Keempat, Buddha Gautama, dalam aliran Buddhis. Tokoh lainnya yang dianggap ilahi adalah Buddha Gautama. Meskipun Buddha dikenal sebagai sosok yang mencapai pencerahan melalui meditasi dan ajaran etis, beberapa aliran tertentu di Asia menganggapnya sebagai makhluk suci atau bahkan Tuhan. Buddha, yang awalnya adalah pangeran bernama Siddhartha Gautama, meninggalkan kemewahan dunia untuk mencari pencerahan dan mengajarkan cara hidup yang bebas dari penderitaan. Sebagian umat Buddha memandangnya sebagai manusia yang mencapai kebijaksanaan tertinggi, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai sosok ilahi. Kelima, Zeus dalam mitologi Yunani. Mitologi Yunani memberikan kita dewa yang tak kalah menarik. Zeus, penguasa para dewa di Gunung Olympus. Ia adalah sosok yang menakutkan sekaligus bijak, dihormati oleh rakyat Yunani kuno sebagai penguasa langit dan pembawa petir. Dalam mitos, Zeus sering turun ke bumi untuk menghukum yang melanggar hukum dewa, dan berbagai petualangan romantisnya mewarnai kisah-kisah Yunani kuno. Zeus adalah sosok yang dipuja, tetapi juga ditakuti. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa setiap kepercayaan memiliki caranya sendiri dalam memandang sosok yang ilahi, sosok yang dipuja dan diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Dari seorang Firaun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, hingga sosok yang lahir dari kasih dan kebijaksanaan seperti Krishna, mereka semua membawa pelajaran dan nilai yang menarik. Tapi di balik itu, mungkin ini semua mengingatkan kita bahwa manusia selalu mencari sesuatu yang lebih besar untuk dipercayai. Di berbagai kepercayaan, kita melihat manusia mencari Tuhan dalam berbagai bentuk, sebagai raja, sosok yang penuh kasih, hingga dewa yang penuh kekuatan. Namun, berbeda dalam pandangan Islam, yang menganggap Tuhan atau Allah diyakini sebagai yang esa, tidak berwujud, dan melampaui semua yang ada di alam semesta. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Bijaksana. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, sebuah konsep keesaan yang mendalam, meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang atau bentuk, namun selalu hadir untuk setiap hambanya. Pada akhirnya, keinginan manusia untuk mencari Tuhan bukan sekedar pencarian kekuatan atau perlindungan, tetapi juga panggilan hati untuk kembali kepadanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa konten ini memberi wawasan baru. Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat mencari ilmu dan selalu ingat bahwa perjalanan spiritual adalah perjalanan yang tak akan pernah sia-sia.